Henshin! Update gila-gilaan ini keluar di momen dan juga waktu yang pas. Baru keluar tuh kemarin banget guys ya, sekitar jam 8-9 malam, dan langsung Ana bahas nih ya. Jadi udah siap belum nih? Kalian bakalan Ana jejelin lagi sama banyak update terbaru dari Kamen Rider Gabu. Kan kemarin sebelum bahas episode 24, Ana tuh udah sempat bahas tuh ya soal si Kamen Rider Bake. Nah, update ini akan semakin memperlengkapi pembahasan Ana kemarin. Karena memang ini adalah update terusannya dan juga lebih lengkap dari yang kemarin, dan akan Ana bahas semua. Highlightnya itu ada di mana? Ada di Kamen Rider Valen Frappe Custom. Bersyukur banget kemarin tuh ngasih pembahasan lebihnya ke Kamen Rider Bake ya. Emang Ana juga bahas si Valen Frappe Custom, cuman nggak sebanyak si Bake. Di video kali ini siap-siap deh ya, bakalan tak puasin dengan pembahasan Valen Frappe Custom yang jadi highlightnya. Dan udah bisa kita lihat dengan jelas, nggak ada sumput-sumputan lagi. So sudah siap? Yuk langsung aja kita bahas guys ya. Jadi ini dia guys, power up dari Kamen Rider Valen yaitu Frappe Custom. Jadi ini tuh statusnya apakah langsung final form guys ya? Nah ini Ana belum tahu ya, tapi kita nyebutnya ya pokoknya ini power up-nya aja ya. Nah apakah ini tuh akan jadi form satu-satunya juga nih ya untuk si Valen, untuk si upgrade-nya? Ya, Ana juga belum tahu guys ya. Ya, ada kemungkinan juga nanti di fase-fase akhir cerita Gabu nanti Bang Yanto bakalan dapat power up lagi. Tapi kalau misalkan Valen Frappe Custom ini adalah satu-satunya power up si Bang Yanto, Ana juga nggak komplain guys ya. Karena memang lebih penasaran dan juga lebih penekanannya itu ke ceritanya kan ya. Jadi sudah official namanya itu Frappe Custom, base-nya itu dari minuman frappe. No comment lagi, ini udah keren sesuai sketch rumor dari kemarin juga yang cukup banyak guys ya. Jadi kita bisa melihat belt dari form Valen 1 ini tuh menggunakan Frastam Gear. Tapi terlihat Valen Buster masih digunakan sebagai senjata. Walau udah banyak yang tahu soal minuman frappe, dan biar makin padat juga bahasannya, coba Ana jelaskan lagi soal minuman frappe itu apa. Biar bisa kita kaitkan dengan penjelasannya secara umum lah ya. Kayak sorbet kemarin kan Ana tuh jelasin dan tekankan terus menerus biar nggak pada salah arti kalau itu tuh es krim. Biar nggak pada salah menduga kalau foam yang Gabu kemarin itu ya es krim guys ya. Karena kan perbedaannya cukup tipis ya, es krim dan juga si sorbetnya. Jadi langsung aja kalian dengarkan ya. Frappe adalah minuman dingin yang terbuat dari campuran kopi, air, susu, gula, dan es yang dikocok atau di blender. Minuman ini memiliki busa tebal di atasnya. Secara umum, frappe merupakan salah satu jenis minuman dingin yang dibuat dengan cara di blender, mirip seperti minuman slush. Oleh karena itu, frappe seringkali disamakan dengan slush atau milkshake, karena keduanya memiliki metode serupa, di mana bahan-bahan dan es batu diracik dengan di blender. Nah, yang di-highlight di sini memang krim atau busa yang ada di atas minumannya ya. Dimana ini memang terlihat sekali di Gochizo-nya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu guys ya. Dari gambar yang kanan dulu. Karena memang majalah atau komik Jepang kan bacanya itu dari kanan ke kiri ya. Di scan ini kita bisa melihat pose Henshin dan juga momen Bang Yanto saat pertama kali berubah menjadi Kamen Rider Valen Frappe Custom. Rambutnya jadi beda gitu coy. Ini ada fase Bang Yanto jadi kayak KWMC kah ya? Atau mungkin ya efek dark gitu ya setelah memakai coklat ya. Nah ini dia yang bikin penasaran. Atau memang abis dibabak belurin seperti biasa. Karena kalau kita lihat mukanya juga agak bonyok ini si Bang Yanto ya. Dan yang paling mengejutkan tentu Bang Yanto menggunakan Frastam Gear di sini. Henshin belt milik Lakia untuk berubah menjadi Kamen Rider Fram. Ada dua pertanyaan di sini. Gimana cara Bang Yanto itu mendapatkan si Frastam Gear ini? Dan kedua, bagaimana juga caranya Bang Yanto mendapatkan Frappe Gochizo yang kategorinya lumayan spesial ini. Jadi kan berbeda ya dengan Gochizo-Gochizo lain. Jadi kita pecah pertanyaan ini menjadi probabilitas ya. Nah, untuk pertanyaan pertama soal Frastam Gear. Jadi ada kemungkinan pertama, Bang Yanto itu dipinjemin sama Lakia. Kalau sampai jadi seperti ini ya harus terjadi relasi khusus dulu ya antara karakter Bang Yanto dan juga si Lakia. Kemungkinan kedua, ada Frastam Gear baru lagi yang dihasilkan. Mungkin Nyelf lagi ataupun Kenzo Suga yang diberi bantuan oleh Nyelf dan bisa menciptakan Frastam Gear. Tapi lebih kompatibel gitu dengan Bang Yanto ya. Jadinya nanti akan ada dua pengguna Frastam Gear, Lakia dan Bang Yanto. Kemungkinan ketiga, yang terakhirnya, Bang Yanto itu nyuri dari Lakia atau mengambil dengan paksa. Membuat dua karakter ini tuh punya task lagi untuk bisa adem satu sama lain ya. Itu aja guys, analisa yang bisa Ana kasih mengenai Frastam Gear. Nah untuk Gochizo-nya, ada dua kemungkinan lah. Ya kita bahas lagi di sini. Kemungkinan pertama, ini yang paling simple. Soma minum frappe dan menghasilkan Gochizo satu ini. Dan ini tuh memang niat Soma juga untuk membantu si Bang Yanto ya. Tapi kalau begini, kalau kalian lihat juga size Gochizo-nya, ada kemungkinan yang nggak bisa dipakai ya di Henshin Belt Gabu, nggak bisa dipakai di beltnya si Soma. Dan untuk kemungkinan kedua, Gochizo ini adalah Gochizo buatan.
artificial Gochizo ya. Jadi sama seperti Nyelf yang menciptakan Do Pudding. Jadi kemungkinannya ya antara Kenzo Suga atau Nyelf lagi yang menciptakan. Dan nanti dikasih sepaket sama si Frastam Gear tadi. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Mari sekarang kita bahas ke Gochizo-nya. Ini dia Frappe Gochizo yang juga udah bisa kita lihat dengan jelas ya. Ya, frappe banget sih ini ya. Terlihat ada cupnya, dan di cupnya itu ada logo Kamen Rider Valen tuh, yang nanti juga bakalan ada di tengah dadanya ya. Sama seperti Gochizo lain, dia itu ada mata monsternya juga guys ya. Ya, pokoknya ada bentuk-bentuk monsternya. Dan kalau dilihat, mata monsternya itu ada 3 ya. 2 itu di tengah ya, normal seperti biasa. Matanya juga terlihat kayak kalem dan juga kayak kartun banget ya. Dan satu lagi itu ada di agak atas cupnya, jadi kayak Cyclops gitu, jadi kayak ada di jidatnya. Nah, jadi Frappe bagian paling identik itu kan foam ya di atasnya ya. Ini foamnya itu belang-belang guys ya, jadi ada warna putih dan juga coklat ya. Dan coklatnya itu cakep tuh, kayak ada glitter-glitternya. Terus ada sedotannya juga, dan ada batangan coklat kecil sebagai pelengkap atau kondimennya. Di sketch kemarin, Gochizo ini diperlihatkan bisa dipisah menjadi 2 bagian. Sketch rumor ya lebih tepatnya ya. Nyatanya di sini tidak. Di scan ini udah ada ubek-ubek ya, nggak ada tuh ya bagian si Frappe Gochizo-nya tuh bisa dipisah menjadi 2 bagian ya. Jadi satu cup itu tuh utuh tanpa dipisah bagian cup dan Frappe-nya, langsung dimasukkan ke bagian atas si Frastam Gear. Dan udah, gimmick selanjutnya tinggal dorong ke bawah tuas yang ada di Frastam Gear teman-teman ya. Dan berarti ini tuh akan jadi Gochizo kedua yang punya suara sendiri setelah Blizzard Sorbet kemarin, khususnya di lini mainan DX-nya. Bisa lihat lagi di foto Valen Frappe Custom yang beraksi. Jadi Valen Buster itu masih digunakan, tapi tidak ada Gochizo apapun yang sedang digunakan di situ. Jadi ya udah digunakan sebagai senjata aja guys ya. Ke paling kiri gambar, kita bisa melihat sequence rider kick dari Valen Frappe Custom ini. Ini akan jadi finishing terkuat dari Valen Frappe Custom. Rider kick loh guys. Sebelumnya kan Valen finishingnya itu pakai Valen Buster terus kan ya. Pokoknya ya finishingnya tipenya tuh ngeblast terus. Terlihat ada satu Granuto yang dilawan di situ. Jadi Anda belum tahu ya tema hewannya apa, tapi terlihat kalau dari tangannya yang gede gitu apakah ini gorila ya. Dan berarti debutnya si Valen Frappe Custom ini ya cuman lawan Granuto biasa aja. Nah, Jeep tolong dimatiin padahal itu ya. Udah terlalu lama itu screen time-nya, dan nggak apa-apa juga dihabisin sama Bang Yanto dengan foam barunya ini. Dan ini dia perspektif foam dari Kamen Rider Valen Frappe Custom ya. Dan ini full body, udah bisa kalian lihat depan, belakang, kiri, dan juga kanan. Full dari kepala sampai kaki. Pokoknya Anda bilang keren, bentuk Valennya itu masih ada. Jadi nggak bener-bener beda banget ya, nggak jadi rider baru banget yang kontras banget gitu bentuknya ya. Cuman di sini tuh jadi lebih tajam gitu ya bentuk-bentuk si base Valennya. Terus beltnya juga yang jadi Frastam Gear nggak mengganggu ya teman-teman ya. Walau warnanya itu kan beltnya itu oranye biru ya, dan dengan strap ungunya itu, dan juga si Valen kan ya mayoritas foamnya itu kan warnanya coklat kan ya. Nah itu nggak mengganggu dan nggak terlalu nabrak lah ya. Armor dada juga size-nya juga cukup lah ya, nggak terlalu besar sampai mengganggu gimana. Ana awalnya ada ketakutan jadi dibikin bundar besar gitu ya, udah kayak apa ya, Maximum Mighty X ya. Like-nya seperti kayak ujung cup gelas kan yang bundar gitu kan ya. Dan ada sedotannya juga yang warna merah tuh ya di bagian punggung, dimana size-nya juga masih sewajarnya ya. Nah, inner suit-nya nih ya, dia itu warnanya emas pucat guys, seperti Zio Oma Foam ya kalau Anda lihat ya. Dan ini nih yang Anda suka. Di inner suit-nya, terutama pinggirannya kayak ada bantalan-bantalan berwarna coklat, yang motifnya juga seperti kayak batangan coklat. Ini unik sih. Dan ini dia gambar yang kemarin muncul pertama pas Anda bahas Kamen Rider Break ya, yang ada si Valen Chocolt yang melawan Octopus Granuto di episode 24 kemarin, yang dimana ada penampakan dari si Kamen Rider Valen Frappe Custom juga. Jadi lanjut lagi aja. Dan ini dia detail lebihnya lagi Valen Chocolt melawan Octopus Granuto kemarin. Momen-momennya udah kita lihat di episode 24 ya, dimana dengan Valen Chocolt juga jelas Bang Yanto ya bertambah kuat. Penasaran juga dengan efek sampingnya seperti apa dari Chocolt Gochizo ini, yang sepertinya baru akan diceritakan di episode ke-25 nanti. Jadi kita tunggu aja. Tapi kita bisa ambil clue sedikit lah di akhir episode 24 kemarin kan, dimana Bang Yanto itu kayak ada arogansi sedikit ya, dimana dia itu udah pede gitu, nggak akan mengandalkan Soma lagi untuk mengalahkan Granuto ya. Dia udah pede dengan kekuatan barunya yaitu si Chocolt. Apakah akan ada perubahan personality juga yang kontras dari Bang Yanto? Ibarat kayak Spider-Man 3 lah ya, si Peter Parker-nya tuh kan ya, personality-nya tuh berubah gara-gara si simbiotnya si Venom ya. Ini si Chocolt juga mirip-mirip hitam lagi ya. Nah, kita tunggu aja, itu masih probabilitas guys.
Dan ini dia form-form Kamen Rider Valen yang sudah keluar sejauh ini. Nanti akan ada Valen VRP Custom, bahkan nggak cuma dengan Valen Buster aja di sini di gambar ini, tapi Valen VRP Custom bisa pakai dual gun dengan si Chokodon dan Gun. Dan ada Valen Chokodon juga, ada Valen Bushel, ada Valen Domaru, ada Valen Chocold. Dan di situ nggak cuma terbatas, cuma Valen doang, tapi ada Gabu Chokodan dan juga Bake Break Cookie. Ada beberapa gambar makanannya juga di situ biar kalian tuh bisa lihat jelas referensi makanannya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berdebat lagi ini tuh apa ya. Jadi ada Gochizo Popin Gumi yang lucu banget. Dia itu mulut dan mukanya sampai belepotan gitu abis makan coklat. Nah kayaknya Gochizo Popin Gumi versi yang ini bisa didapat kalau kalian beli majalah fisik Terebikun edisi yang sedang kita bahas ini. Jadi itu dia guys ya untuk Kamen Rider Valen VRP Custom udah Ana bahas lengkap. Jadi tinggal kita tunggu aja kemunculannya tuh di episode berapa. Kalau prediksi Ana dari kemarin kan ya bakalan munculnya yang nggak lama-lama lagi teman-teman ya. Jadi masih di kurun waktu episode 20-an, nggak sampai 30-an ya. Jadi silakan komentarin impresi kalian mengenai form ini. Jika ada teori juga seperti yang udah Ana bahas tadi mengenai si Frastam Gear-nya, Frappe Gochizo-nya dan lain-lain, silakan langsung aja tulis di bawah. Mari sekarang kita langsung aja lanjut ke Kamen Rider Bake dan juga Bitter Gabu yang mendapatkan lebih banyak update di scan kali ini. Di bagian halaman ini terlihat ada Bake Break Cookie, ada Bitter Gabu Baki Baki Stick, dan 2 Bitter Gabu Sparking Gumi. Kok Bitter Gabu Sparking Guminya 2? Iya, karena sejauh ini kan yang keluar itu udah 2. Dan dua-duanya sudah dikalahkan sama Soma ya. Jadi menunggu yang ketiga nih ya. Dan dengan personality dan juga ya power levelnya seperti apa. Paling terakhir itu dikalahin pas debutnya Blizzard Sorbet di episode 24 kemarin. Itu Bitter Gabu yang kedua guys ya. Terlihat ada Gabu juga di situ yang seperti kayak kaget gitu ya. Ngelihat rider-rider ini yang menandakan dan memberikan clue juga kalau Kamen Rider Bake itu akan menjadi antagonis baru di seri ini. Kalau Bitter Gabu kan ya udah pasti guys ya. Nah, kita bisa lihat guys ya, gambar lebih jelas lagi untuk penampakan full body dari Kamen Rider Bake Burei Cookie Form. Kemarin kan terbatas cuman dari si gambar di samping box DX-nya ya. Sekarang udah banyak nih gambar-gambarnya, udah kenyang kalian pasti. Kita lihat dia itu sedang memakai dan memegang si Bake Magnum juga sebagai senjata utama sekaligus juga Henshin device-nya. Karena Henshin device-nya itu ada di Bake Magnum, makanya dia itu menggunakan simple buckle aja. Sama seperti Kamen Rider Valen dengan Valen Buster-nya, dia itu buckle-nya cuma simple buckle aja ya. Dimana bentuk simple buckle-nya udah bisa kita lihat dengan jelas setelah Anda pertanyakan kemarin. Ternyata mirip sama seperti si Valen. Kalau Valen tuh kan ya merah gitu ya bagian pinggir-pinggirnya ya. Nah ini tuh ungu guys ya. Dan di tengah itu mungkin itu cookie-nya guys ya. Tapi kalau cookie kan bulat ya. Ya pokoknya ini sih ya bentuk buckle-nya menyesuaikan juga sama armor dada dan kepalanya dengan corak warna coklat muda dan juga coklat tua seperti itu. Ya itu sih seperti kayak kue lah ya. Dan dari pose dan juga cara memegang pistolnya, apakah benar ini tuh Kenzo Suga? Kita tunggu saja guys ya. Gambar berikutnya masih bahas soal Kamen Rider Beiku ini. Memang dia itu rider berbeda guys ya, tapi terlihat masih seperti Gabu atau Bitter Gabu banget. Di sini kita itu bisa melihat Gochizo-nya itu di mode default dan sudah ke pop up ya. Tuh ada namanya dan ini uniknya ditulisnya itu kayak tulisan-tulisan yang ada di baju-baju band metal. Jadi tulisannya sih Brei Cookie ya, BREACOOKIE. Pelafalan Jepang ya tetap Burei Cookie ya, walaupun penulisannya seperti itu. Yang kalau kita split menjadi break dan cookie ya. Makanya di Gochizo-nya ada gambar kue good time yang seperti kayak dibelah dua atau di break. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Sekali lagi juga, ini base makanan itu dari cookie yang seperti kayak kue good time. Ada Bake Magnumnya juga yang diperlihatkan di sini. Ini memang seperti Valen Buster ya, cuman dengan moncong senjatanya yang seperti kayak pistol Kyoryuger berwarna merah marun ya. Untuk cara penggunaannya sepertinya sih nanti bagian mulutnya itu bisa dibuka dan nanti si Magnumnya ini tuh kayak makan Gochizo. Udah sesimpel itu aja guys. Kita bisa lihat juga perspektif dari si Kamen Rider Bake ini ya. Yang agak kurang Ana suka mungkin bagian belakangnya ya. Itu hitam polosnya banget dong ya. Bener-bener polos hitam begitu aja gitu. Terlihat Kamen Rider Bake akan melawan Kamen Rider Gabu di gambar atas. Dan kalian lihat nggak tuh? Si Soma Aka Kamen Rider Gabu nggak akan cuma melawan Kamen Rider Bake aja, tapi terlihat melawan Bitter Gabu juga. Nah ini Bitter Gabu yang keberapa lagi nih? Dan terlihat masih ada si Bake juga di belakang yang lagi ngelihat dengan santainya. Ini seakan kayak yang munculin si Bitter Gabu ini tuh si Bake gitu ya. Jadi seakan dia tuh kayak bosnya nih, yang semakin memperkuat dugaan kalau benar si Bake ini adalah Kenzo Suga. Dan Kenzo Suga menciptakan Bitter Gabu.
Masih ada juga penampakan full body dari Commander Bake ya. Ini sempat ada juga di gambar kemarin, cuman buremnya minta ampun ya kalau di pembahasan kemarin. Dan oh ya, yang bisa bahasa Jepang ini ya, Ana minta tolong. Boleh juga ya bantu-bantu terjemahin kata-kata yang ada di gambar-gambar yang udah Ana bahas ini. Siapa tahu kita itu bisa dapat clue tambahan dari terjemahan kalian. Jadi tolong bantuannya ya. Scan berikutnya. Ini sih beberapa scene yang udah terjadi ya, dan memperlihatkan dua bitter gabu yang sudah beraksi sejauh ini. Yang kanan itu ada bitter gabu yang pertama, dia itu lebih cool ya, tapi urakan dan juga doyan makan ya, dan juga doyan kekerasan. Sementara itu ada bitter gabu kedua yang pertama kali muncul itu langsung dilawan sama Soma dan juga Lakia ya, yang hasil dikabarin sama Bang Yanto lewat Amane juga. Secara personality ini kan lebih ke anak-anakan dan juga doyan main ya, dan baru aja dikalahin di debut Blizzard Sorbet di episode 24 kemarin. Dan inilah dia, total 3 form bitter gabu yang diperlihatkan di halaman ini. Ada Sparking Gumi sebagai form utamanya, dan ada 2 tambahan lagi, yaitu Burei Cookie form dan juga Baki-Baki Stick form. Yuk kita bahas aja langsung satu persatu ya. Dari Burei Cookie form nih. Jadi confirm guys ya, Burei Cookie Gochizo bakalan dipakai sama Commander Bake dan juga bitter gabu. Dan jangan sampai salah dan tertukar juga. Karena kalau kita lihat memang secara visual mereka berdua itu benar-benar sama ketika menggunakan form ini. Kepala dan dadanya terutama itu sama banget pak. Udah plek ketiplek ya. Tapi tetap lihat aja itu inner suit dan juga beltnya. Nah itu dia kalau untuk cari yang membedakan itu di mana ya. Kaget loh aneh juga ya. Si Bake sama bitter gabu sama aja ketika pakai Burei Cookie. Nah jika Bake itu berubahnya menggunakan Bake Magnum, sementara itu bitter gabu berubahnya pakai Henshin Belt bitter gabu ya. Untuk Gochizo-nya ya sama aja. Kita lihat nanti si Cookie ini tuh punya kemampuan apa, apalagi untuk si bitter gabu ini ya. Mungkin ability hand to hand combatnya dari si bitter gabu ini meningkat, dan sekaligus ini juga mempertegas kalau bitter gabu dan Bake itu memang ada hubungannya satu sama lain. Sekarang kita lanjut ke form Kamen Rider bitter gabu Baki-Baki Stick form. Keren yang ini. Jadi dia itu base makanan dari snack stick gitu guys ya. Entah itu snack pretz atau apa ya, stick balado gitu lah kalau di lokal ya. Dan bentuk formnya ini tuh jadi ala-ala kayak mumi gitu ya. Nah, kita jangan bahas spoiler di sini lah ya mengenai Baki-Baki Stick ini. Kasihan yang lain. Soalnya ada teori itu ya, dan juga ada spoilernya kemarin. Jadi kita lihat bagian muka, dada, pundak, armor tangan dan kaki penuh tuh ya sama si stick yang bisa dibilang nemplok-nemplok di situ. Untuk bagian muka tapi tetap terlihat visor yang ada di dalamnya menjadi berwarna biru. Jadi agak-agak mirip Ryuki lah ya. Ada visor dalamnya dan ada lagi gitu ya di depan mukanya ya. Baki-Baki Stick Gochizo ini bisa didapat kalau kita itu beli di X Bitter Gabuga Blade untuk versi toysnya. Kalau secara cerita ya kemungkinan Dark Soma makan snack stick dan terciptalah Gochizo satu ini. Sesimpel itu. Mungkin sama juga seperti si Burei Cookie ya. Berarti si Bake ini juga memang butuh andil dari Bitter Gabu untuk menghasilkan Gochizo-nya. Ini ada yang unik guys, dimana Bitter Gabu dengan form Baki-Baki Stick ini terlihat menggunakan 2 senjata, yaitu Bitter Gabuga Blade ya, ini mah udah biasa lah ya, dan juga Bake Magnum. Jadi Bake Magnum ya bisa aja digunakan sebagai senjata pada umumnya untuk nembak-nembak, bahkan bisa dipakai sama rider lain ya, yaitu ini si Bitter Gabu. Jadi bukan dipakai untuk berubah sama si Bitter Gabu guys ya, dia itu tetap berubahnya itu atau Henshin-nya itu pakai si Henshin Belt Bitter Gabu. Masih ada lagi scan dari Kamen Rider Gabu Blizzard Sorbet di sini ternyata ya. Tenang guys ya, udah banyak sekali memang yang udah Ana bahas sejauh ini. Tapi ini tuh nggak cuma memperlihatkan apa yang sudah terjadi di debut kemarin aja, tapi ada yang baru. Jadi untuk bagian yang ini kita skip dulu ya. Nah, ini dia yang mau Ana bahas ya. Sudah bisa kita lihat dengan jelas, Soma dengan form Blizzard Sorbet ini bisa menggunakan Gabu Wipa, senjata utama dari Keking Form ya. Aduh, gimana ya guys ya. Kemarin Ana sempat mengutarakan kekecewaan Ana soal ini. Gabu Wipa kan senjata utama yang bisa dipakai dan muncul ketika Keking Form itu beraksi aja. Tapi dengan form Blizzard Sorbet ini tetap bisa dipakai juga. Nah ini tuh masalah selera aja guys ya. Soalnya banyak pro kontra juga pas Ana komentarin soal ini. Nggak usah terlalu dibawa baper banget. Ingat, Ana tuh cuman kurang serk aja. Tapi kan ini udah pasti kejadian. Jadi ya gimana lagi ya. Dimana dengan Gabu Wipa ini, Soma ya masih bisa mengeluarkan si Cream Soldiers, tapi dengan penambahan jubah es krim. Berarti benar kemarin dugaan Ana ya, jubahnya itu ada motif kon es krim yang warnanya itu coklat dan dengan motif jaring-jaring seperti itu. Ya alasan lainnya di sini mungkin ya biar nggak mubazir gitu ya. Udah bikin Cream Soldier tapi kok nggak dikeluarin lagi. Jadi serial Gabu ini tuh kayak
memanfaatkan banget gitu item-item yang udah mereka keluarkan sejauh ini. Jadi kayak misalkan tadi ya, Valen Buster tetap bisa dipakai sama si Valen VP Custom, Baik Magnum juga tetap bisa dipakai sama si Bitter Gabu. Jadi biar nggak mubazir gitu, memanfaatkan semua yang ada. Jadi nanti ya Choco dan Dangan juga kan tuh masih ada tuh ya sama si Valen VP Custom. Jadi nanti Zaku-Zaku Chips dan lain-lain juga ya mungkin masih bisa dipakai di form-form Soma yang berikutnya ya. Nah, terlihat dengan form Blizzard Sorbet dan memakai Gabu Wipa ini, Soma sedang melawan satu agen dan satu Granyuto. Itu warna merah, berarti ini tuh agennya Rango ya. Ya, seperti itu aja guys ya. Berarti untuk cerita kedepannya nanti akan berkaitan dengan 3 Gochizo ini guys ya, yang ada di gambar. Jadi ada Baki-Baki Stick, ada si Frappe Gochizo, dan juga ada si Break Cookie ya. Itu dia pembahasan semua scan-nya guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Ingat, jika bisa diterjemahkan, kalian bantu terjemahin ya. Dan juga kalau ada teori-teori juga ya menurut prediksi kalian dan juga dugaan kalian, silakan kalian komentar aja di kolom komentar bawah. Selamat berpuasa teman-teman ya. Jadi ini Ana buatnya itu ya sehari sebelum puasa. Jadi semangat buat kalian semua yang udah memulai menunaikan ibadah puasa. Dan juga semoga lancar-lancar terus sampai akhir guys ya. Dan juga jangan bolong-bolong. Dan juga semoga berkah ya di bulan puasa kali ini. Dan juga siap-siap, Anda bakal ngasih pengumuman penting sebelum bulan puasa nanti dimulai besok ya. Thank you guys, teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bye-bye.